Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 43, Akhir Kebohongan yang Menjijikkan. Zafanya menggigit bibirnya mendengar suara Kenzio. Dia mengintip dari monitor, Kenzio masih di sana. Duduk bersandar pada pintu. Segera Zafanya membuka handphonenya, mencari kontak satpam. Halo, Pak, maaf, ini ada penghuni apartemen nomor 1401. Nyasar ke apartemen saya 0601. Dia lagi mabuk, Pak. Oh, 1401 ya, sebentar saya lihat dulu. Oh, iya, sudah ketemu. Saya akan segera menghubungi orang di apartemennya. Baik, Pak, terima kasih. Zafanya mematikan telepon, memilih bersandar pada pintu, merenungi apa yang baru terjadi dan menenangkan diri sebelum kembali ke kamar. 15 menit kemudian, Zafanya menyesal masih setia bersandar pada pintu. Dari layar monitor yang masih hidup, terlihat orang yang menjemput Kenzio datang dengan baju tidurnya. Siapa lagi jika bukan tunangannya? Rahel menopang tubuh Kenzio, lelaki itu pun balas melingkarkan tangan pada pinggangnya. Kepalanya bersandar pada bahu sang wanita, lalu keduanya menghilang di balik lift. Zafanya tersenyum tipis melihatnya. Seenggaknya dia tulus sama lo, Kak. Gumam Zafanya. Lalu kembali ke kamarnya. Kedua insan itu sama-sama melupakan ingatan beberapa waktu lalu tentang ciuman singkat yang tak berarti apa-apa itu. Perasaan yang seperti kembali ke masa lalu, tapi anehnya, asing sekali. Seperti tabrakan singkat di tengah kerumunan, yang tak berarti apa-apa. Halo, iya, kita ke toko yang kemarin gue lihat, sama toko deket SMA kita dulu. Itu aja, yang direkomendasiin Renka nggak mau lo survei dulu? Zafanya menggigit bibirnya. Boleh deh. Oke, gue udah di depan nih, lo udah siap atau gue naik dulu? Tanya Nara di seberang sana. Nggak usah, gue udah mau turun, lagi nunggu lift, bentar ini udah mau sampai. Zafanya mematikan teleponnya. Lift berhenti di lantai 6 dan terbuka, sembari memasukkan handphone ke dalam tasnya dan sekali lagi mengecek barang bawaannya. Zafanya melangkah masuk, lift langsung bergerak ke bawah. Setelah menutup resleting tasnya, pandangan Zafanya mengarah pada sosok di sampingnya. Sepatu pantofel hitam, mewah, elegan. Perlahan Zafanya mengangkat pandangan, celana dasar hitam membungkus kaki panjang itu. Jas hitamnya rapi, bersih, mahal, begitu pas membungkus tubuh dengan bahu lebar itu. Saat pandangannya semakin ke atas, tatapan mata Zafanya langsung terkunci, netranya bergetar. Mata hitam pekat itu kini juga sedang menatapnya, tepat pada matanya. Zafanya tercekat. Kenzio juga sedang menatapnya, datar, dingin, tak tertebak. Entah apa yang ada di pikiran lelaki itu. Bibir Zafanya terbuka, langsung teringat pada kejadian semalam. Pertanyaan-pertanyaan terlintas begitu saja. Apakah Kenzio mengingatnya? Apa maksud perbuatannya semalam? Kenapa dia melakukan itu? Kenzio memutus kontak mata mereka terlebih dahulu. Pintu lift terbuka, perjalanan lantai 6 menuju lobi berlalu singkat. Kenzio melangkah keluar, pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun, tanpa menoleh lagi sedikit pun. Dan ekspresinya, tak berubah sedikit pun. Tak terpengaruh dengan kehadiran Zafanya, tak terpengaruh apapun bahkan setelah kejadian kemarin. Zafanya menelan ludahnya, terpaku pada punggung lelaki itu yang semakin menjauh. Dia, lupain itu? Sudut bibir Zafanya tertarik membentuk senyum miris, dia segera keluar dari lift. Oke, anggap aja nggak pernah terjadi.
Zafanya benar-benar harus melupakannya. Ternyata, usaha Zafanya sia-sia. Sia-sia Zafanya berusaha melupakannya, sebab kejadian itu terulang lagi. Kenzio mabuk, lalu datang ke apartemennya, menciumnya, memeluknya, berkata betapa rindunya dia pada Zafanya. Lalu keesokannya saat mereka tanpa sengaja bertemu, Kenzio kembali menjadi orang asing. Seakan tak ada yang pernah terjadi di antara mereka. Dan itu sudah terulang 2 kali. Kini yang ketiga. Begitu pintu terbuka, tubuh Kenzio langsung terjatuh ke dalam pelukan Zafanya. Lagi-lagi dalam keadaan mabuk berat sampai hampir kehilangan kesadaran. Zafanya mendorongnya dari pelukannya, memaksa lelaki itu berdiri sendiri dan mendorongnya keluar. Lalu saat hendak menutup pintu, tubuhnya kembali tertarik menubruk tubuh Kenzio. Zafanya membuang nafasnya kasar, frustasi, sudah lelah menghadapi Kenzio yang seperti ini. Apa benar lelaki itu tak mengingat sedikitpun kejadian-kejadian saat dirinya mabuk? Zafanya tak percaya, tapi lelaki itu terus-terusan bersikap asing di siang hari, sementara saat malam hari bersikap seakan hubungan mereka masih baik-baik saja. Gumam Kenzio mengeratkan pelukannya, mengelus punggung Zafanya, merasakan tubuh kecil Zafanya di dalam pelukannya. Dia lalu tersenyum. Ini baru Zafanya. Yang tadi bukan Zafanya. Zafanya mengernyit, mendorong tubuh itu hingga Kenzio berdiri sempoyongan, segera menggapai pintu apartemen Zafanya sebagai pegangan. Kenzio. Panggil Zafanya, segera Kenzio mengangkat wajahnya menatap Zafanya. Mata sayu yang memerah itu menyipit karena dirinya tersenyum. Iya, sayang. Zafanya mengalihkan pandangan, menggigit bibirnya sendiri kesal. Dadanya sesak. Kenapa? Mata Zafanya memerah, mulai merasa emosional. Kenapa bersikap kayak gini? Tanyanya menatap wajah merah Kenzio. Kenzio hanya mengernyit, hendak kembali memeluk Zafanya, tapi Zafanya menahannya. Sayang. Racau Kenzio. Cukup, dengerin gue, Kenzio. Zafanya berbicara serius, membuat Kenzio berusaha fokus menatap wajah Zafanya. Lo harus sadar, besok, tolong ingat semuanya. Kalau apa yang lo lakuin beberapa hari ini, udah kelewat batas. Kalau setelahnya lo tetap datang dalam keadaan mabuk lagi dan bersikap kelewat batas, gue gak punya pilihan lain selain laporin lo ke pihak berwajib. Zafanya menutup pintunya, segera berlalu menuju kamarnya. Tak lagi menelpon satpam untuk menjemput Kenzio seperti sebelum-sebelumnya. Tak peduli lagi pada lelaki yang kini meracaukan namanya itu. Zafanya membulatkan matanya. Benar-benar tak menyangka. Pagi ini, Kenzio ternyata masih di depan apartemennya. Kini terjengkang karena Zafanya membuka pintu apartemen tempatnya bersandar. Keningnya membentur lantai dengan keras, membuatnya yang tadi masih tertidur itu langsung terbangun sembari meringis. Kepalanya begitu berat, matanya pun begitu. Perlahan ia berusaha mendudukkan diri, tangannya terus memegang kepalanya yang begitu nyeri. Minggir. Ucap Zafanya tak peduli dengannya yang masih belum sadar. Kenzio berjangkit kaget, mendongak hingga matanya menangkap sosok Zafanya yang berdiri di depannya. Dia mengerjap, merasa dirinya belum sadar atau mungkin sedang berhalusinasi. Awas, gue mau lewat. Ulang Zafanya. Alis Kenzio perlahan menajam, ia kembali meringis, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Kenzio menatap sekitar, segera menyingkir dari pintu. Rahangnya mengeras, mengutuk dirinya sendiri yang tak bisa mengingat apa yang terjadi semalam. Setelah Kenzio menyingkir dari pintu,
Zafanya menutup pintu apartemennya, melangkah pergi. Tapi beberapa langkah kemudian kembali berbalik menghadap Kenzio yang sedang berusaha berdiri dengan pegangan dinding. "Udah sadar?" tanya Zafanya membuat Kenzio mengangkat pandangannya. Sudut bibir Zafanya tertarik membentuk senyuman miring. Lagi dan lagi, tatapan dingin itu yang Zafanya dapatkan. "Lupa lagi semalam ngapain aja?" tanya Zafanya sudah bisa menebak. Satu sudut bibirnya masih tertarik miring, kesal sekali melihat raut wajah dingin Kenzio itu. "Oke, gue ingetin, lo, Kenzio, tiap mabuk datang ke sini. Panggil nama gue di saat lo udah punya calon istri. Lo tahu sikap lo itu udah kelewat batas banget," ucap Zafanya. Kenzio mengernyit, meremas rambutnya merasakan serangan rasa sakit pada kepalanya. "Gue harap itu nggak akan keulang lagi," ucap Zafanya, lalu berbalik dan meninggalkan Kenzio yang masih berusaha mencerna apa yang terjadi. Lagi, Kenzio kembali datang. "Mabuk, lagi?" Zafanya terdiam di depan pintu. Tak seperti sebelum-sebelumnya, Kenzio tidak langsung memeluknya. Lelaki jangkung itu berdiri di depannya, menunduk, menatapnya lama, cukup lama hingga jantung Zafanya berdebar. Zafanya mengalihkan pandangannya dari wajah merah Kenzio, tak sanggup bertatapan lagi dengan mata hitam itu, beralih menatap kemeja lelaki itu yang basah. Aroma alkohol menyeruak kuat, kemungkinan disebabkan oleh tumpahan pada kemeja itu. Karena tak kunjung ada pergerakan dari yang lebih tua, Zafanya kembali menutup pintunya. Barulah saat itu Kenzio bergerak menahan pintu apartemen Zafanya. Dan, lagi, selalu, seperti sebelumnya, pelukan itu kembali membungkus tubuh Zafanya. Lembut, erat, penuh kerinduan. Zafanya mengerjap, dirinya mulai merasakan detakan jantung Kenzio yang berpacu cepat. Wajah halus lelaki itu menyentuh kulit lehernya, nafas hangatnya pun begitu. Aroma khas tubuhnya, yang telah lama tak Zafanya rasanya, tercium bercampur dengan aroma alkohol. Tak lama, bahkan sebelum Zafanya sempat memberontak, lelaki itu sudah melepas kembali dekapannya. Dekapan itu hanya sejenak, tapi terasa begitu lama bagi Zafanya saat merasakannya. Lalu saat dilepas, anehnya malah terasa begitu singkat. Entah kenapa pelukan kali ini terasa berbeda. Lalu tanpa kata, tanpa menatap Zafanya lagi, Kenzio membalikkan badan, berjalan menjauh lalu menghilang di balik lift. Zafanya mengerjap, merasa janggal, aneh sekali. Salah satu keanehannya, kini, perasaan asing itu mulai memudar entah mengapa. Untuk pertama kalinya, Zafanya menginginkan pelukan itu lebih lama lagi membungkus tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya, Zafanya mempertanyakan kenapa kali ini Kenzio tidak menciumnya. Begitu masuk ke dalam lift kosong, helaan nafas Kenzio langsung terdengar. Lelaki itu bersandar pada dinding lift, mengusap wajahnya dan mengacak-acak rambutnya. Sekali lagi, tindakannya begitu kekanak-kanakan. Berpura-pura mabuk, Kenzio benar-benar tak menyangka telah melakukan hal itu. Tapi, ada satu hal yang ia dapat. Kepastian. Kepastian perasaannya sendiri. Alisnya menajam, ia mengernyit, tangannya perlahan terangkat menyentuh dadanya sendiri. Meresapi detakan jantungnya yang berpacu cepat. Dia memejamkan mata berusaha tenang, tapi langsung terbayang wajah cantik tanpa polesan make up tadi. Bahkan belum 5 menit terlewat, Kenzio sudah kembali merindukan sang pemilik cintanya. Cintanya, wanitanya, pemilik hatinya. Kenzio tak akan mengelak lagi. Kenzio. Yang dipanggil menoleh, menatap penampilan sang tunangan yang cukup berbeda dari siang hari. Dress tidur pink cantik, rambut dicepol dengan ikat rambut lucu, tangannya memeluk sebuah boneka kelinci putih. Lucu, menggemaskan, seperti Zafanya. Lagi Zafanya. Kenzio benar-benar merindukannya.
Kenzio benar-benar ingin kembali pada Zafanya secepatnya. Saat Rahel tersenyum, Kenzio mengernyit, perlahan, bayang-bayang dirinya dan Rahel singgah secara cepat dalam pikirannya. Melihat Kenzio memegang kepalanya sendiri, Rahel mempercepat langkahnya menuruni tangga. Mabuk lagi? Tanyanya menyentuh lengan Kenzio. Kenzio menepisnya, kembali memijit kepalanya sendiri. Kak, kamu mabuk? Tanya Rahel, kembali menggait lengan Kenzio, menariknya ke arah sofa. Kenzio berdecak keras, menepis tangan Rahel, menatap wanita itu tajam. Rahel tersentak, sedikit gentar melihat tatapan tajam Kenzio, tapi ia tak menyerah, kembali mendekat. Kak, ini aku. Bisiknya. Kak, ini aku. Ini aku, Zafanya. Kak Ken. Iya, aku Zafanya. Kak. Kita duduk dulu. Lanjut Rahel lagi menarik tangan Kenzio. Kenzio menarik tangannya kasar, bergerak mundur, menatap sang tunangan tak menyangka. Berhenti pura-pura, Rahel. Gumamnya. Gue ingat semuanya. Rahel tertegun, mengerjap, lalu tersenyum. Kamu mabuk, Kak. Berhenti pura-pura jadi Zafanya gue bilang. Potong Kenzio dengan mata menyala-nyala. Dek. Rahel refleks mundur, menatap kosong wajah Kenzio. Dia lalu menggeleng pelan, menggeleng frustasi setelahnya. Enggak, Ken. Rahel kembali mendekat, menubuk tubuhnya pada tubuh Kenzio, memeluk erat lelaki itu dengan takut. Kamu mabuk, Kenzio, kita ke. Satu kali sentakan keras membuat Rahel terdorong menjauh. Lelaki itu menatap sang tunangan, berusaha meredam emosi saat teringat malam-malam di mana mereka berciuman saat dirinya mabuk. Saat-saat di mana mereka tertidur dalam satu ranjang, saat di mana dirinya terbangun tanpa sehelai pakaian dan tak mengingat apapun tentang kejadian semalam. Walau tak terlalu jelas, Kenzio bisa menduga bahwa Rahel berpura-pura menjadi Zafanya. Perempuan itu memanfaatkan kondisinya yang seperti ini. Menjijikkan. Gumam Kenzio. Dia membalikkan badan, berjalan keluar apartemen. Lelaki itu menembus lautan manusia yang sedang asik berjoget ria. Dia berdecak, kesal sekali saat terus teringat apa yang dirinya dan Rahel lakukan. Walau tak bisa mengingat apapun, Kenzio yakin, dia tak pernah menyentuh tubuh Rahel. Tapi terkadang, saat mabuk, di pagi harinya dia mendapati dirinya tertidur tanpa sehelai pakaian pun. Kenzio merasa bersalah pada Zafanya. Terlebih saat dia mulai ingat, beberapa hari ini datang ke apartemen Zafanya. Memeluknya, menciumnya, merindukannya. Lalu keesokannya saat sadar tak mengingat apapun lagi, seakan bukan dirinya lah yang melakukan semua hal itu. Kenzio harus segera mengecek kondisinya ke psikolog. Kenapa saat mabuk berat, tak ada satupun hal yang diingatnya. Kenzio berbelok pada lorong, lalu memasuki sebuah ruangan privat, dan merebut botol alkohol di tangan Haskell, langsung menegaknya dari sana hingga sisa setengah. Kenapa, dah? Tanya Haskell mengambil botol lain dan menuangkannya pada gelasnya. Tonjok gua, Kal. Whisky yang diminum Haskell tersembur mendengar ucapan Kenzio, dia menatap Kenzio dengan alis terangkat. Merasa salah mendengar. Ayo, bikin gua babak belur. Ujar Kenzio lagi menarik lengan Haskell untuk berdiri dari duduknya. Dengan laga senang hati, Haskell meladeni. Boleh aja sih, kapan lagi, kan? Katanya melipat lengan kemejanya. Tapi, ada apa dulu, nih? Hukuman karena gua langgar janji gua sama Zafanya. Cepetan, gua pantas dapetin itu, bahkan kurang. Balas Kenzio tak ingin menjawab.
Kalau bisa sampai gua sekarat, gua jijik banget sama diri sendiri. Cek apa dulu, biar gua bisa ngatur kekuatan, nih. Ucap Haskell melakukan peregangan tubuh. Kenzio mengacak rambutnya, dia mengalihkan pandangan, menjawab pelan. Gua udah sadar, masih mau Zafanya lagi, dan yang harus gua lakuin pertama kali, adalah hukum diri sendiri atas semua kesalahan dan perbuatan gua. Lagi. Haskell melihat buku jarinya yang telah memerah. Udahlah, udah babak belur lo. Lagi. Lagi. Lagi, lagi. Haskell menetralkan nafasnya, mengulurkan tangan pada Kenzio yang ambruk memegangi perutnya. Uluran tangannya disentak Kenzio. Lagi. Haskell tak bereaksi, mulai merasa tak tega walau tadi dengan senang hati menuruti permintaan Kenzio. Lagi. Sekarat lo, lagi terus. Yah, boleh. Gumam Kenzio tertawa dalam posisi berbaringnya. Bayangin, gua tiap pagi abis mabuk, bangun seranjang sama Rahel tanpa baju. Dan gua nggak pernah ingat abis ngapain aja. Katanya memancing Haskell, tahu bahwa sahabatnya itu begitu berpihak pada Zafanya. Haskell berdecak. Rencana lo abis ini apa? Kembali ke Zafanya. Rahel. Gua cari cara selesain pertunangan ini baik-baik. Cukup lama terdiam, Haskell akhirnya mengangguk. Oke. Dia menunduk, menarik kerah baju Kenzio hingga lelaki yang sudah babak belur itu terduduk lemas. Tapi senyumannya tak luntur dari wajahnya, terlihat begitu menantikan hukumannya sendiri. Darren menganga melihat kondisi CEO-nya sekarang, setelah kemarin tak masuk kerja. Dan meminta mengirim berkas-berkas yang perlu ditandatangani ke apartemen. Pagi hari ini Darren diminta menjemputnya langsung ke lantai 14. Yakin mau kerja dalam keadaan kayak gini, bos? Lebam di beberapa titik wajah, plester luka di rahang dan jidat yang tersembunyi di balik poni, luka-luka lecet yang hampir mengering di bibir, pelipis dan beberapa titik lain. Bosnya itu juga sempat memegang perut. Ini abis tawuran apa gimana? Batin Darren syok. Jika tahu kondisi bosnya separah ini, Darren tak akan mengeluh pada bosnya itu karena semua pekerjaan dilimpahkan padanya. Hari ini kayaknya Anda lebih baik istirahat, deh, bos. Saya masih bisa handle pekerjaan hari ini kok, nggak terlalu padat. Ucap Darren lagi tak enak. Bawa aja berkasnya. Balas Kenzio menunjuk tumpukan berkas di meja dan mereka keluar dari apartemen. Saat menunggu lift, Darren mengernyit. Kenapa nggak pakai lift VIP, bos? Kan ramai kalau di sini. Sebagai penghuni lantai paling atas yang luas kamarnya 4 kali lebih besar dari lantai-lantai lain yang tentunya dengan harga yang berkali lipat juga. Tentu saja pemiliknya mendapatkan fasilitas yang berbeda juga. Tapi Kenzio tak menjawab, di pikirannya terlintas wajah Zafanya yang selalu terkejut saat mereka selalu bertemu di lift. Saat lift tiba mereka langsung masuk ke dalamnya, Darren segera menekan tombol basement. Di beberapa lantai menuju basement, ada beberapa orang yang masuk, Kenzio tetap berdiri tegap di sisi pintu lift. Membuat orang-orang itu yang bergerak ke bagian belakang lift. Hingga saat lift berhenti di lantai 6, Kenzio kembali bertemu dengan wanitanya. Bersambung.